Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Hai, perkenalkan saya Sarah. Selamat datang di video ke-6 saya. Kali ini saya akan membagikan resep ayam bakar taliwang. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, like dan bagikan video ini ke akun media sosial yang kamu punya. Terima kasih. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah plain yogurt, bisa diganti dengan air cuka ataupun air perasan jeruk nipis, lada bubuk, ketumbar bubuk, garam, ayam utuh, potong bekakak. Untuk bumbu halus kita siapkan kencur. Jika teman-teman punya kencur utuh itu lebih baik. Di sini saya menggunakan kencur bubuk. Gula pasir, gula merah, kaldu bubuk, garam, tomat, bawang putih, bawang merah, terasi, santan kemasan, cabai merah, dan rawit merah. Untuk resep dan takarannya bisa disimak di akhir video. Dan selanjutnya langsung kita mulai memasak. Langkah pertama adalah dengan mencampurkan yogurt, lada bubuk, ketumbar, dan garam menjadi satu, kemudian oleskan ke seluruh permukaan ayam. Ayam yang saya gunakan memiliki berat sekitar 1,5 kilo atau mungkin lebih. Namun, saya sarankan kepada teman-teman untuk menggunakan ayam yang ukurannya lebih kecil, supaya bumbu bisa meresap ke dalam dagingnya. Karena saya menggunakan ukuran ayam yang besar, maka saya melakukan marinasinya cukup lama. Saya biarkan ayam termarinasi selama semalaman di wadah tertutup di dalam kulkas. Dan alasan saya menggunakan yogurt, padahal yogurt ini tidak lazim digunakan sebagai bumbu masakan dalam resep Nusantara ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, ketika saya memarinasi ayam dengan yogurt, terutama bagian dada ayamnya itu lebih terasa lembut dan tidak kering. Maka di sini saya menggunakan yogurt. Tapi ketika teman-teman menggunakan ukuran ayam yang lebih kecil, saya rasa ini tidak perlu karena ayam yang lebih kecil itu masaknya juga sebentar sehingga bagian dadanya tidak perlu dimasak lama-lama sehingga ya tidak akan kering gitu. Tapi ketika menggunakan ayam yang besar seperti saya sarankan untuk menggunakan yogurt dan memarinasinya selama semalaman. Selanjutnya kita akan menumis bumbu yang akan dihaluskan, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah, rawit merah, dan tomat. Setelah tumisan cabai dan bawang sudah mulai layu, kemudian kita masukkan ke blender untuk dihaluskan. Dengan menggunakan minyak bekas menumis bahan-bahan tadi, kita nyalakan kompor lagi dan kita tumis terasi, kemudian kita tambahkan bahan-bahan yang sudah kita haluskan. Berikutnya kita masukkan garam, gula pasir, kaldu bubuk, dan gula merah. Di sini juga saya masukkan kencur bubuk. Jika teman-teman menggunakan kencur utuh, maka teman-teman harus menghaluskan kencur utuh itu bersamaan dengan bawang dan cabai-cabai tadi ya. Setelah garam-garaman tadi sudah tercampur rata dengan bumbu halus, berikutnya kita tambahkan santan kemasan.
Setelah tumisan bumbu berubah warna menjadi lebih gelap dan lebih kental, maka kita tambahkan sedikit air sekitar 50 ml untuk mengencerkannya. Setelah tumisan bumbu keluar minyaknya dengan timbul gelembung-gelembung uap panas, maka teman-teman bisa menambahkannya dengan 2 sendok makan perasan air jeruk nipis. Ini opsional ya, teman-teman bisa menggunakan air jeruk nipis ataupun tidak, itu sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah air perasan jeruk nipis tercampur rata, teman-teman bisa matikan kompor dan sisihkan di wadah lain. Selanjutnya kita panggang ayam, dan catatan penting sebelum memanggang keluarkan ayam dari kulkas dan diamkan di suhu ruang kira-kira selama 1 jam supaya suhunya normal, tidak dingin ya. Jadi jangan panggang ayam dalam kondisi dingin. Jika teman-teman tidak memiliki pemanggang dengan menggunakan arang, teman-teman bisa menggunakan pemanggang teflon atau non-stick pan. Nah sayangnya alat yang saya gunakan ini ternyata bukanlah non-stick pan, jadi nanti agak sedikit rusak kulitnya, tapi tidak apa-apa, masih bisa kita atasi. Saran saya pangganglah dengan teflon atau non-stick pan ya. Dan jangan lupa untuk melumuri pannya dengan sedikit minyak dan biarkan panas sejenak sebelum meletakkan ayamnya. Setelah 3-5 menit, jangan lupa untuk membalik ayamnya. Waktu pembalikan ini tergantung dengan besarnya api, jadi tinggal teman-teman kira-kira saja. Kalau memang kira-kira sudah agak kecoklatan, maka jangan lupa untuk membaliknya, oke? Sembari kita memanggang bagian kulit, maka kita lumuri permukaannya dengan bumbu yang sudah kita masak tadi. Lumuri sampai semua permukaannya tertutup bumbu. Setelah permukaan ayam terlumuri dengan bumbu secara merata, maka saya menutup pan saya secara rapat supaya uapnya akan mematangkan ayam sampai ke dalam dagingnya. Setelah memanggang ayam selama 5 menit dalam keadaan tertutup, maka berikutnya akan saya balik bagian kulitnya supaya saya bisa melumurinya dengan bumbu. Jika teman-teman menggunakan non-stick pan atau teflon, teman-teman tidak akan menemukan kesulitan seperti apa yang saya rasakan dalam video ini. Dengan teflon tentu membaliknya sangat mudah dan tidak akan merusak bagian kulit ayamnya. Karena dalam pemanggangan ayam memang yang dicari adalah kulitnya yang crusty dan bentuknya juga masih utuh, tidak hancur seperti saya. Jadi, penggunaan teflon sangat-sangat saya anjurkan dalam memasak ayam panggang ini. Oke, nggak apa-apa. Sekalipun saya kehilangan sebagian besar kulit ayam ini, tapi saya masih menikmati ayam panggang ini dengan nasi hangat tentunya. Berikutnya kita olesi permukaan atas ayam dengan bumbu, lumuri secara merata ya. Setelah bumbu terolesi secara merata, berikutnya kita tutup lagi pan dengan rapat supaya uap panasnya bisa memasak ayam hingga ke dalam. Kita panggang ayam dalam pan tertutup selama 5-10 menit dan jangan gunakan api besar karena khawatir nanti akan menggosongkan permukaan ayamnya. Setelah 10 menit kita buka tutup pannya dan inilah ayam yang sudah saya panggang dalam keadaan tertutup setelah dibalik selama 10 menit. Biarkan ayam kita panggang sesaat dalam keadaan tutup pan terbuka supaya uap-uap air yang terjebak selama proses pemasakan dengan pan tertutup menguap kembali sehingga kulitnya menjadi garing kembali. Kemudian kita balik lagi posisi kulit di bawah mengarah ke pemanggang supaya kulitnya bisa benar-benar garing.
Setelah kita panggang kembali bagian kulit kira-kira selama 1 menit, kita matikan kompor dan kita hidangkan ke piring saji. Oke, ini dia ayam panggang yang sudah matang, ayam bakar taliwang sebenarnya. Bumbu sisanya bisa menjadi cocolan saat menyantap ayam ini bersama nasi hangat. Dan teman-teman bisa melihat resepnya di akhir video. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah!